Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Seperti yang kita ketahui, di tahun lalu, di tahun 2022, Suzuki memperkenalkan Suzuki V-Strom SX 250 ke Indonesia ya teman-teman, di ajang event IMOS 2022. Dan baru bulan April 2023 kemarin bisa dibeli nih, alias udah diperjualbelikan ya teman-teman. Nah, di samping itu, sebelum Suzuki V-Strom SX 250 masuk ini, di Indonesia ada dari Kawasaki Versys X Tourer 250 ya. Dan dari Honda juga ada, yaitu Honda CR-F 250 Rally. Jadi di video kali ini gue akan mengkomparasi by data ya teman-teman, antara Suzuki V-Strom SX 250 dengan Kawasaki Versys X 250 Tourer. Jadi kemungkinan di video selanjutnya akan gue komparasi juga nih Suzuki V-Strom dengan Honda CR-F 250 Rally. Oke, nggak usah banyak basa-basi, sekarang kita langsung mulai aja komparasi antara kedua motor adventure 250cc tersebut. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Sepertinya yang cocok dibahas di awal itu dimensinya ya teman-teman, karena untuk motor sport adventure kan biasanya gede-gede, tapi kita nggak tahu nih dimensinya ukurannya seberapa sih. Nah, jadi untuk Suzuki V-Strom SX 250 memiliki panjang 2180 mm, lebar 880 mm, tinggi 1355 mm, dan jarak sumbu roda 1440 mm. Sementara untuk ground clearance-nya 205 mm dan tinggi jok 835 mm. Untuk bobotnya sendiri, motor Suzuki V-Strom ini di angka 167 kg ya teman-teman, dengan kapasitas tangkinya maksimal itu 12 liter. Sementara itu, untuk Kawasaki Versys X 250 Tourer memiliki panjang 2170 mm, lebar 940 mm, tinggi 1390 mm, dan jarak sumbu roda 1450 mm. Terus untuk jarak ke tanahnya, ground clearance-nya itu 180 mm, tinggi tempat duduk 815 mm, terus beratnya 181 kg nih teman-teman. Dengan pengisian bahan bakar maksimal itu sampai 17 liter. Jadi kesimpulannya untuk dimensi ya teman-teman, untuk yang lainnya sih beda-beda tipis, tapi secara lebar lebih lebar Kawasaki Versys. Terus untuk tinggi tempat duduknya lebih tinggi si Suzuki V-Strom. Tapi untuk beratnya jauh lebih berat si Kawasaki Versys teman-teman, dan untuk kapasitas bensinnya juga lebih unggul Kawasaki Versys. Selanjutnya, yang kedua kita ngebahas spek mesinnya nih teman-teman. Jadi untuk Suzuki V-Strom ini memiliki kubikasi mesin 249 cc, 1 silinder, 4 langkah, 4 katup SOHC. Terus untuk rasio kompresinya 10,7 banding 1 ya teman-teman. Dan untuk sistem pendinginnya itu menggunakan sistem Suzuki Oil Cooling System, dimana untuk pendinginnya itu menggunakan oli teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, Suzuki V-Strom ini dapat memuntahkan tenaga maksimal di angka 26,5 PS pada putaran mesin 9300 rpm, dan torsi puncak di angka 22,2 Nm pada putaran mesin 7300 rpm. Sementara itu, untuk Kawasaki Versys X 250 memiliki kubikasi mesin 249 cc, 4 stroke, 8 valve, 2 silinder, dengan rasio kompresi 11,3 banding 1. Terus untuk sistem pendinginnya menggunakan sistem pendingin cairan ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga maksimal di angka 34 PS pada putaran mesin 11.500 rpm dan torsi puncak di angka 21,7 Nm pada putaran mesin 10.000 rpm. Jadi secara spek mesin, untuk power ya teman-teman itu jauh lebih unggul Kawasaki Versys karena menggunakan 2 silinder ya teman-teman. Terus untuk torsinya sendiri lebih besar sedikit si V-Strom SX ya teman-teman.
Selanjutnya, kita beralih ke bagian kaki-kaki ya teman-teman. Jadi kalau di bagian kaki-kaki gue lihat tidak banyak perbedaan. Jadi untuk Suzuki V-Strom ini di bagian suspensinya, suspensi depan menggunakan suspensi teleskopik. Terus untuk suspensi belakang menggunakan suspensi monoshock. Untuk sistem pengeremannya di kedua rodanya sudah menggunakan cakram teman-teman. Tapi di V-Strom ini ada fitur dual ABS channel ya. Terus untuk rodanya juga menggunakan roda yang semi dual purpose dan velgnya menggunakan velg palang nih teman-teman, yang dibalut dengan bannya itu ukurannya belang teman-teman. Kalau untuk ban depan itu berukuran 100/90 ring 19 atau 19 inci ya. Dan untuk ban belakang berukuran 140/70 17 inci. Sementara itu, untuk Kawasaki Versys di bagian suspensinya sama menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan dan suspensi monoshock di bagian belakang. Untuk pengeremannya pun sudah menggunakan cakram juga di kedua rodanya, tapi belum ABS channel. Sebenarnya bukan belum ABS teman-teman, jadi di tahun yang 2023 ini adanya yang non ABS, jadi yang ABS itu ditiadakan supaya bisa ngepres harganya. Terus untuk velgnya beda nih teman-teman. Kalau Kawasaki Versys menggunakan velg jari-jari, tapi dibalut dengan ring velgnya yang sama ya. Pakai velg belang di ukuran 19 inci depan dan 17 inci belakang, yang dibalut dengan ban berukuran 100/90 untuk roda depan dan 130 untuk roda belakang. 130/80, sorry. Jadi secara kaki-kaki untuk fitur lebih unggul si V-Strom ya, karena memiliki fitur ABS. Dan untuk rodanya juga pakai velg palang ya untuk si V-Strom. Dan untuk ukuran ban belakangnya juga lebih besar si V-Strom, jadi lebih stabil lagi ya kalau lebih lebar. Nah, yang terakhir gue akan mengkomparasi fiturnya. Jadi untuk Suzuki V-Strom ini di bagian sistem pencahayaan, tepatnya lampu utama atau headlight dan stop lampnya itu sudah LED teman-teman. Terus untuk speedometernya juga sudah full digital yang dapat terkoneksi ke smartphone nih teman-teman melalui aplikasi Suzuki Ride Connect. Terus ada juga fitur Suzuki Easy Start System supaya starternya lebih mudah, dan ada fitur USB charger juga teman-teman. Sedangkan untuk Kawasaki Versys di bagian sistem pencahayaannya masih menggunakan lampu bohlam semua ya teman-teman. Terus untuk speedometernya juga masih menggunakan campuran atau kombinasi antara digital dan analog. Tapi untuk Kawasaki Versys ini memiliki fitur assist and sleeper clutch nih teman-teman. Jadi bisa memudahkan untuk pergantian gigi ya. Ditambah lagi ada juga fitur economical riding indicator. Nah, yang terakhir dengan spesifikasi, fitur, dan lain-lain yang sudah gue sebutkan tadi teman-teman, untuk Suzuki V-Strom ini dibanderol 59.500.000 on the road Jakarta. Sedangkan untuk Kawasaki Versys X250 dibanderol lebih mahal, di angka 71.200.000 on the road Jakarta juga. Jadi menurut kalian lebih pilih yang mana nih teman-teman? Memilih Kawasaki Versys X250 atau Suzuki V-Strom SX250? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject, karena sebelum gue upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.